kita mempunyai spirit saja sebetulnya menularkan hal-hal kebaikan. Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel saya ini Anda akan mendapatkan informasi seputar tentang perkuliahan, sukses kuliah, penelitian buat dosen, peneliti, dan juga publikasi. Dan mungkin juga Anda bisa mempublikasikan, mendapatkan hak kekayaan intelektual dari hasil-hasil riset Anda. Nah, tapi kali ini saya akan membicarakan tentang lupa. Ya, kita masih bekerja di rumah, ya, masih work from home, ya, kita aman di rumah, belajar di rumah, berusaha bekerja dari rumah, ya, gimana semoga semua tetap sehat, ya. Nah, karena itu saya mau sampaikan kemarin hari Sabtu, ya, nggak salah, saya mengikuti satu kegiatan juga untuk pengembangan personal saya, gitu. Walaupun kita tinggal di rumah, bekerja dari rumah karena sedang ada wabah virus corona ini, tidak berarti kita santai-santai, ya kan? Tapi kita harus tetap produktif. Nah, ini saya udah coba tuliskan dan juga sudah saya izin sama narasumbernya, ya, yaitu diskusi tentang diskusi online dengan webinar menggunakan satu aplikasi online, yaitu menggunakan Zoom, ya, yang lagi hits tuh, ya. Nah, baik. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang saya pikirin, ya kan, apa nih kira-kira bisa berkontribusi buat teman-teman yang lain yang juga sedang bekerja dari rumah agar tetap bisa efektif, coba tetap bisa bersua dengan teman-teman yang lain, bertukar pikiran walaupun tidak bertemu secara fisik, ya. Ini ada 6 langkah, ya, 6 langkah dari hasil diskusi kemarin yang kemudian saya sarikan, gitu, ya, saya sarikan. Apa-apa, ya, agak belepotan dikit. Nah, yang pertama tentu setelah undangan Anda mau mengadakan webinar atau mengadakan diskusi online, Anda sebarkan, ya, pada hari H, pada jam yang sudah ditentukan. Yang pertama sebagai host, ya, sebagai host, sebagai tuan rumah, sebagai pembicara juga, itu Anda harus login, masuk lebih awal tentunya, ya, 5 menit lebih awal, gitu. Walaupun Anda bisa setting apakah nanti para peserta bisa masuk sebelumnya, tapi alangkah baiknya sebelum keduluan, jangan sampai keduluan dari para peserta yang mau masuk, ya. Jadi Anda sebagai host tentu Anda datang duluan. Nah, siapin, Anda cek, ya, cek mic-nya, cek audio, video seperti apa, dan juga Anda mungkin punya materi akan dibagikan, di-share melalui screen nanti sama monitor, itu akan Anda coba-coba. Nah, seiring itu nanti akan mulai berdatangan orang-orang yang ingin mengikuti kegiatan Anda, webinar Anda, atau diskusi online Anda, ya. Nah, yang kedua itu, jangan lupa sembari menunggu Anda menyapa beberapa audiens yang sudah mulai masuk. Nah, sapa secara personal, kemudian mungkin menyampaikan salam, ya, greetingsnya, silahkan Anda bisa lakukan. Dan menarik sekali ini adalah karena ini bukan face to face secara fisik, tapi dengan media teknologi. Nah, sentuhan-sentuhan personal itu Anda bisa lakukan dengan menyebut nama, kan di situ akan ketahuan, kan, pesertanya siapa. Kemudian Anda bisa khusus menyapa mungkin itu teman lama Anda atau kolega tempat Anda pernah bekerja bersama-sama, atau saat ini juga mungkin kolega-kolega Anda waktu di perusahaan atau tempat Anda bekerja sekarang, ya. Nah, apalagi kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga saya pikir apa nih? Waduh, agak jelas dia. Oh ya, tentu harus ingat, ya. Yang pertama adalah sebagai host Anda udah datang duluan, kemudian menyapa, menunggu audiens Anda, ya, sampai crowd-nya ketemu, karena nanti Anda baru bisa memulai atau akan sangat pas memulai bila memang audiensnya juga sudah cukup, ya. Ya, misalnya 20 orang, 25 orang, itu cukup untuk yang kecil tapi intens, ya. Atau kalau memang Anda ingin audiensnya besar sampai ratusan orang, ya silahkan, ya. Tapi Anda bisa ketika mulai di sekitar 20 orang sudah berkumpul, sudah ada dalam grup itu, hargailah mereka, waktunya jangan sampai terlalu lama untuk memulai. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting adalah Anda mulai melakukan paparan. Melakukan paparan Anda, share screen Anda, materi Anda kepada para audiens Anda, gitu. Nah, Anda menyampaikan sembari tetap berusaha untuk berinteraksi. Ya, ini penting, interaksi dengan para audiens.
memang ada audiens yang tidak menampakkan videonya ya, hanya mungkin fotonya atau mungkin bahkan tidak sama sekali ya, karena memang keterbatasan sinyal mungkin bandwidth-nya gitu. Nah, tapi Anda coba perhatikan ke para audiens yang memang mereka menampakkan videonya, sehingga Anda bisa juga melihat reaksi mereka seperti apa. Apakah kira-kira mereka mengerti paparan Anda? Apakah itu terlalu cepat atau mereka tidur? Nah, jangan sampai begitu ya. Nah, tapi hal yang menarik juga ketika Anda mau memaparkan, nah jangan lupa itu Anda sebagai host membuat suaranya audiens itu di mute ya, dimatikan dulu. Nah, sampai nanti paparan Anda selesai atau ketika ada pertanyaan Anda bisa unmute lagi gitu. Kalau enggak, Anda bisa bayangkan ada suara-suara suara-suara yang masuk yang beraneka ragam. Ya namanya bekerja dari rumah ya, nggak bisa disalahin juga. Anda tetap harus apresiasi bahwa mereka mau belajar di tengah virus corona ini, mau dengerin Anda, mau belajar dari Anda itu udah luar biasa. Nah, tapi Anda juga jangan terlalu terganggu dengan misalnya gambar-gambar ya kan, mungkin dia lagi lupa matiin kameranya tapi dia lagi jalan, lagi mungkin ada gendong anaknya atau kemudian sambil minum dan lain-lain. Artinya jangan terlalu baper lah gitu. Tapi kalau untuk suara Anda bisa mute gitu. Nah, setelah Anda beberapa waktu melakukan paparan, biasanya kita akan ingat ya tingkat konsentrasi orang itu maksimal 20 menit untuk menurut penelitian katanya begitu ya, 20 menit untuk bisa tetap konsentrasi. Nah, makanya usahakan setiap 20 menit Anda break gitu ya. Karena kali ini kan kuliah panjang gitu ya, kecuali Anda diskusi hanya 30 menit kemudian ada pertanyaan dan jawaban ya. Nah, setiap 20 menit Anda cek ombak. Wah, cek ombak. Tanya, lihat gimana, masih concern, masih bisa diikuti kuliah saya atau paparan saya seperti itu. Dan mungkin tunjuk 1-2 orang, namanya dipanggil. Nah, dari situ mungkin mereka akan bereaksi, oh ya siap, bagus, masih bisa ikuti, lanjut. Nah, ini beberapa hal yang mungkin Anda sebagai indikator bahwa kuliah Anda atau paparan Anda bisa diikuti oleh mereka. Ini penting ya, cek ombak ya. Cek ombak. Nah, setelah Anda melakukan paparan Anda selesai, tentu ada sesi berikutnya adalah yang kelima adalah sesi tanya jawab. Nah, ini saat-saat yang susah-susah gampang. Kalau memang ini untuk mengecek bahwa apakah audiens itu benar-benar tertarik dengan topik yang Anda sampaikan. Cukup kuat di industri advertising ya. Yang ini yang menjadi saya sangat terkesan lah kalau saya sama Pak Ustadz Ung ini rindu, Prof. Bener, saya ini rindu. Walaupun saya di Bekasi atau apa, tapi tetap kita sering kita di Bekasi. Biar diasah. Panjang banget pokoknya, Prof. Ya, dari saya itu aja, Pak Ustadz. Okay. Prof, kita silakan. Thank you, Prof. Tirta, Prof Arif ya. Teman-teman yang lain boleh komen ya, boleh juga ada yang mau di-sharing juga. Wah, seneng banget. Kalau Anda ada pertanyaan di situ, Anda cek, Anda bisa respon. Atau kalau misalnya seringkali ya, oke, pembicara mohon maaf saya tidak bisa ngikutin sampai selesai nih karena ada urusan lain. Nah, itu silahkan juga. Gak apa-apa, Anda bisa jawab gitu ya. Ini sebagian dari etiket kita diskusi online. Dan Anda nggak boleh baper kalau mereka mau pergi meninggalkan kuliah ini gitu ya. Kecuali memang kuliah ini misalnya berbayar dan Anda mewajibkan siapapun yang masuk harus ikut dari awal sampai akhir. Nah, ya. Inilah kegiatan voluntary ya, gitu kan. Nah, itu yang penting. Soalnya memang Anda mengatakan ini benar-benar harus diikuti sampai akhir. Ya. Nah, kemudian setelah ada Q&A, tentu yang terakhir nih, yang keenam adalah Anda closing. Ya, Anda menutup, ya karena waktu kan terbatas ya, ada mungkin 1 jam, 1,5 jam, atau maksimal 2 jam ya. Anda selesai menyampaikan materi, menyampaikan kesimpulan. Nah, yang paling penting dalam closing adalah memberikan apresiasi kepada audiens yang sudah secara mungkin volunteer juga ya, itu ikut belajar, menghargai mereka, waktu mereka, dan juga yang berikutnya adalah memotivasi mereka, mendorong mereka agar mereka terus mau belajar dan mungkin mengikuti forum-forum yang kita selenggarakan pada kesempatan berikutnya. Ini penting sehingga crowd Anda, orang-orang yang akan mengikuti kelompok Anda dalam mau belajar ini makin lama makin besar.
Nah, setelah itu juga Anda bisa minta feedback dari para audiens, dari soal teknis, dari soal kemudian substansi, gitu ya. Nah, itu para pemirsa. Nah, mungkin semoga ini bisa menjadi masukan, manfaat ya bagi kita semua menyelenggarakan diskusi online ya dengan apapun alat-alatnya yang kita punya, dengan teknologi yang kita punya, tetap produktif. Jangan lupa ya subscribe ya, like dan komen. Nah, saya senang banget kalau Anda subscribe dan kemudian subscriber saya makin banyak, jadi saya makin enjoy untuk sharing dengan Anda. Oke, stay healthy, stay strong, Indonesia bisa. Jangan keluar rumah dulu. Ya, kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Oke? Semoga bermanfaat. Sukses buat kita semua. Bye. Sampai ketemu lagi.